Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan membicarakan topik perkuliahan jaundice ya. Oke. Jadi kita katakan jaundice itu apabila ada warna kekuningan ya, bisa pada kulit, pada sklera dan pada membran mukos yang warna kuning itu disebabkan oleh hiperbilirubinemia dan pengendapan dari pigmen dari bile. Jadi secara patofisiologi sebenarnya terjadi keseimbangan antara produksi bilirubin dengan clearance dari bilirubin itu. Nah, apabila kadar bilirubinnya itu lebih dari 2 mg per desiliter, maka itu disebut dengan hiperbilirubinemia. Kemudian yang perlu juga kita garis bawahi bahwa jaundice ini bukan penyakit, tetapi merupakan suatu signs yang bisa terjadi akibat manifestasi dari berbagai penyakit. Nah, ini kira-kira gambaran skematis perbandingan antara jaundice dengan normal ya, di mana pada jaundice tadi terlihat warna kekuningan di kulit dan sklera. Jadi itu terjadi karena akumulasi dari bilirubin di kulit. Jadi akumulasi tadi itu bisa disebabkan oleh gangguan fungsi liver dan juga gangguan dari fungsi gallbladder. Nah, bilirubin itu adalah pigmen yang berwarna kuning, yang cairan itu dihasilkan di liver. Jadi bisa akibat dari pemecahan dari produk dari hemoglobin yang berasal dari pemecahan dari red blood cell, jadi sel darah merah, dan hem yang berisi dari protein. Nah, itu dihasilkan oleh sistem retikuloendotelial, kemudian akan dilepaskan di plasma, kemudian berikat dengan albumin. Kemudian hepatosit akan mengkonjugasi bilirubin tadi dari bilirubin indirect menjadi bilirubin direct. Kemudian selanjutnya akan disekresikan ke small intestine. Nah, ini kira-kira patofisiologinya terlihat hem akan diubah menjadi biliperdin oleh hem oksigenase, kemudian biliperdin tadi akan diubah menjadi bilirubin conjugated, bilirubin unconjugated, selanjutnya oleh enzim glucuronil transferase itu akan dilakukan konjugasi sehingga terjadi perubahan bilirubin unconjugated menjadi bilirubin conjugated. Kemudian akan masuk kemudian bilirubin conjugated tadi melalui kanalis biliaris, kemudian akan masuk ke small intestine, kemudian oleh intestinal bakterial, jadi bakteri flora normal di usus itu akan diubah menjadi urobilinogen. Kemudian sebagian nanti urobilinogen itu akan masuk ke sirkulasi darah sehingga bisa ditemukan di urin itu urobilinogen, dan itu sebenarnya bisa positif, artinya bisa normal. Kemudian selanjutnya urobilinogen yang di intestin tadi akan diubah menjadi sterbilinogen, kemudian stercobilin gitu. Jadi itulah yang membuat feses itu berwarna kuning. Nah, apa yang menyebabkan bilirubin itu meningkat? Jadi bisa saja terjadi karena kapasitas produksi yang berlebihan dari sistem retikuloendotelial, kemudian kegagalan dari uptake hepatosit, kemudian bisa juga kegagalan dari konjugasi atau ekskresi ke small intestine, atau bisa juga karena adanya sumbatan pada saluran biliar yang mengalirkan ke intestin.
Jadi secara normal kadar bilirubin total di dalam darah itu 0,3 sampai 1,9. Kemudian kalau dia bilirubin direct itu sekitar 0 sampai 0,3 mg per desiliter. Nah, menurut lokalisasinya, jadi jaundice itu bisa disebut dengan prehepatis, itu biasanya karena proses hemolitik, jadi karena pemecahan dari hem yang berlebihan tadi, ya, sehingga biasanya bilirubin indirectnya meningkat. Kemudian bisa juga interhepatik atau parenkematosa. Jadi biasanya prehepatik dan interhepatik ini disebut dengan medical jaundice. Kemudian bisa juga poshepatik, jadi gangguan dari drenase dari bilirubin ke intestin. Nah, pada kasus itu disebut dengan surgical jaundice. Kemudian tipe dari jaundice prehepatik itu tadi karena produksi yang berlebihan bilirubin itu biasanya disebabkan oleh hemolisis yang berlebihan. Jadi biasanya gejala klinisnya itu adalah peningkatan dari bilirubin unconjugated di serum. Sedangkan kalau tipe hepatik itu karena gangguan dari uptake seluler dan juga gangguan konjugasi atau abnormal sekresi dari bilirubin oleh sel hati. Sedangkan kalau itu biasanya ditandai dengan peningkatan bilirubin conjugated dan unconjugated di serum. Sedangkan kalau prehepatik itu adalah bilirubin unconjugated. Kemudian bisa juga poshepatik itu akibat gangguan ekskresi dari disebabkan obstruksi mekanikal dari aliran biliar. Itu biasanya akibat dari peningkatan bilirubin conjugated di serum. Tipe jaundice itu prehepatik, itu anemia hemolitik. Hepatik bisa karena hepatitis, ya kan? Bisa juga karena sirosis. Kemudian ada dikenal gangguan abnormal secara genetik ya sebenarnya, ada nama Crigel-Najjar syndrome, Dubin-Johnson, sindrom rotor syndrome. Jadi kalau Dubin-Johnson itu biasanya bilirubin direct yang meningkat, sedangkan kalau Crigel-Najjar syndrome dan rotor syndrome itu biasanya bilirubin indirect. Ya. Kemudian bisa juga post hepatik. Jadi karena gangguan aliran drenase dari bilirubin tadi bisa dijumpai adanya gallstone, bisa juga kemungkinan malignansi, kolangiokarsinoma misalnya, atau juga sea ampulopatery, atau juga bisa disebabkan adanya inflamasi kolangitis. Nah, ini kira-kira gambaran skematik ya. Jadi tipe prehepatik hemoglobin, bilirubin. Jadi kalau prehepatik itu biasanya dominan disebabkan oleh hemolisis ya, jadi pemecahan hemoglobin yang berlebihan. Kemudian kalau dia hepatik terjadi proses konjugasi, bilirubin indirect menjadi bilirubin direct, terjadi gangguan di situ. Jadi bisa pada Gilbert itu bilirubin indirect yang meningkat ya, walaupun bilirubin directnya juga bisa naik, tapi lebih dominan indirect. Hepatitis viral itu biasanya bilirubin direct dan indirect meningkat. Biasanya bilirubin direct lebih sedikit meningkat dibandingkan indirect. Bisa juga drug induced liver injury, ya kan? Jadi peningkatan bilirubin karena meminum obat-obat yang bersifat hepatotoksik, bisa juga alkoholik misalnya, dan juga bisa sirosis. Kemudian bisa juga dia tipe poshepatik, yang kita sebut dengan nama lainnya adalah kolestatik. Jadi ada penyumbatan di situ. Jadi kanali duktul, nanti ada intrahepatik bile duct akan bergabung menjadi common hepatic duct. Kemudian nanti dari gallbladder itu ada ductus cysticus, jadi ductus cysticus akan bergabung dengan common hepatic duct itu menjadi ductus choledochus. Nah, kalau seandainya ada gangguan pada pada kanali biliaris tadi, apakah di intrahepatic bile duct, di common hepatic bile duct, ataukah di
common bile duct misalnya, itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan bilirubin yang dominan adalah bilirubin direct. Jadi bisa disebabkan oleh penyumbatan tadi oleh batu, atau juga bisa keganasan, kanker pankreas misalnya, atau juga bisa pengaruh hormonal. Nah, ini kira-kira tipe jaundice. Jadi kalau dia tipe prehepatik, biasa warna urin itu normal. Kalau hepatik itu biasa lebih gelap karena bilirubin directnya di mana bilirubin urin positif. Begitu juga dengan poshepatik. Kemudian kalau warna feses itu biasanya prehepatik dan hepatik itu normal. Sedangkan kalau poshepatik itu biasanya lebih pucat. Kenapa? Karena terjadi gangguan pembentukan dari stercobilit tadi yang memberi warna dari feses. Kemudian kalau dia poshepatik itu bisa timbul atau gejala nyeri. Bisa timbul gejala gatal-gatal ya, pruritus. Kemudian ada TV dari jaundice. Jadi dikatakan patologi jaundice itu bisa terjadi juga pada anak-anak ataupun pada orang dewasa, ya, didiagnosa ketika ditemukan adanya jaundice. Jadi ada beberapa bentuk yang bisa menyebabkan jaundice seperti hepatitis, sirosis seperti kita sebutkan tadi, atau penyakit liver yang lain, atau gangguan drainase pada ductus biliaris, dan kemudian juga bisa karena ada infeksi dan juga obat-obatan. Dan itu kesemuanya itu disebut dengan patologi jaundice. Kemudian ada suatu jaundice yang disebabkan oleh bilirubin indirect dominan, yaitu disebut dengan Gilbert syndrome ya, dan itu biasanya bersifat herediter, dan biasanya peningkatan jaundice-nya itu tidak terlalu berat, jadi biasanya jaundice-nya itu ringan. Jadi bisa terjadi pada saat seseorang itu menderita sakit atau stres. Yang jelas di sini, kalau kita diagnosa Gilbert syndrome, itu biasanya tidak membutuhkan pengobatan lanjutan. Nah, ini kira-kira gambaran dari obstruksi jaundice secara diagramatis. Jadi yang jelas, common hepatic. Jadi sumbatan itu bisa pada common hepatic duct, pada cystic duct dengan common hepatic duct itu akan bergabung dengan common bile duct ya. Kemudian pada distal ada sphincter Oddi. Kemudian ini ductus Wirsunghi ya yang berasal dari pankreas. Jadi common hepatic duct dengan ductus Wirsunghi itu akan bermuara di ampula pateri. Jadi kalau seandainya terjadi sumbatan di sini, apakah karena adanya batu, ataukah karena adanya pankreas karsinoma misalnya, karsinoma pankreas misalnya, ataukah juga malignansi karena adanya kolangiokarsinoma, jadi ada tumor di kanalis biliar, nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan drainase. Nah, ini kira-kira jadi penyebab dari obstruksi jaundice bisa intrahepatik. Jadi sebelum dia bermuara ke intrahepatic bile duct kiri dan kanan, jadi bisa juga terjadi sumbatan di intrahepatiknya gitu loh. Jadi terjadi gangguan sekresi jadinya ke extrahepatik. Jadi persoalannya pada intrahepatik. Jadi bisa karena primary biliary cirrhosis. Jadi pada primary biliary cirrhosis itu memang manifestasinya juga jaundice, tapi bilirubin directnya yang lebih dominan. Kemudian bisa juga sclerosing cholangitis, itu juga bisa. Kemudian bisa juga akan extrahepatik. Jadi obstruksi jaundice tadi bisa intrahepatik, bisa extrahepatik. Yang paling sering familiar kita itu adalah yang extrahepatik. Jadi adanya batu pada saluran biliar ya, kalau di kolitiasis, ataukah mungkin adanya malignansi, ya malignansi di kaput pankreas ya.
Izin dok, terputus dok. Izin dok. Oke. Halo, jelas suaranya? Jelas dok. Oke. Ya, gambar juga jelas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi penyebab dari jaundice itu bisa karena produksi bilirubin yang berlebihan ya, dibandingkan dengan reuptake oleh liver. Jadi biasanya pada anemia hemolitik ya, jadi terjadi pemecahan bilirubin yang berlebihan tadi gitu. Jadi sehingga karena reuptake melebihi dari reuptake di liver, jadi sebagian dari bilirubin indirect tadi itu akan masuk ke dalam darah, ya kan? Jadi sehingga itu bisa menyebabkan hiperbilirubinemia seperti tadi. Kemudian bisa juga gangguan konversi bilirubin direct menjadi bilirubin indirect, ya kan? Atau juga bisa juga gangguan dari sekresi dari bilirubin di bile. Jadi sebenarnya penyebab jaundice itu tergantung dari di mana lokasinya seperti tadi kan yang kita sebutkan ini sekedar hanya pengulangan. Jadi kalau dia prehepatik itu lebih ke produksi yang berlebihan, sedangkan kalau seandainya hepatik itu lebih terjadi gangguan, bisa gangguan konjugasi ya dari bilirubin indirect menjadi bilirubin direct. Nah, kemudian kalau seandainya dia poshepatik itu lebih kepada gangguan drenase dari aliran bilirubin tadi gitu. Nah, ini kira-kira penjelasannya. Ini sepertinya sudah kita ulang lagi ya. Jadi ini hanya gambaran secara skematis. Nah, mungkin barangkali di sini juga bisa kita jelaskan bahwa gangguan drainase dari aliran bilirubin itu kita sebut dengan kolestasis, gitu ya. Tapi yang paling jelas di sini bahwa kolestasis itu tidak selalu menyebabkan jaundice, tidak selalu menghasilkan jaundice. Tapi hampir sebagian besar kolestasis itu menyebabkan jaundice, gitu maksudnya. Nah, ini kira-kira sign dan simptom dari jaundice. Jadi ada warna kuning di kulit, kemudian ada membran mukus ya, juga warnanya kuning, kemudian ada warna putih di mata, kemudian itu biasanya BAB-nya itu bisa sedikit lebih pucat, urinnya itu bisa berwarna lebih gelap, kemudian bisa gatal-gatal di kulit, kemudian bisa nausea dan muntah, dan kadang-kadang bisa menyebabkan nyeri, terutama yang poshepatik ya, bisa menyebabkan kolik empedu, bisa demam, bisa lemas ya, merasa lemas, kemudian bisa hilangnya nafsu makan, bisa sakit kepala, kadang-kadang juga bisa bingung, confusion, dan bisa juga disertai adanya pembengkakan pada ekstremitas bawah dan juga pada abdomen. Kemudian diagnosis daripada jaundice itu biasanya dengan pemeriksaan fisik ya, physical examination, dilakukan physical examination. Kemudian pada pemeriksaan fisik ya di samping kita menemukan adanya warna kuning, yellowish ya di kulit, sklera misalnya, juga bisa kita menemukan adanya pembesaran dari liver.
Kemudian kita lakukan pemeriksaan darah, jadi pemeriksaan bilirubin. Kemudian beberapa pemeriksaan lain yang kita anjurkan itu seperti pemeriksaan panel virus. Jadi misalnya kita cek hepatitis A, IgM anti HAP, misalnya hepatitis B, HBsAg, dan kemudian hepatitis C ya anti HCV. Kemudian kita cek liver fungsi test. Jadi di samping kita cek bilirubin, kita juga cek SGOT-SGPT, kemudian kita cek juga alkali fosfatase gamma GT ya untuk menilai apakah fungsi liver itu berjalan baik ataukah sudah terganggu. Di samping itu juga kita lakukan pemeriksaan darah lengkap. Jadi kita mau tahu apakah HB-nya normal atau turun, yang kita sebut dengan anemia. Kalau anemia, maka kemungkinan kita harus berpikir bahwa ini kemungkinan prehepatik karena mungkin terjadi proses hemolisis ya. Kemudian kita anjurkan pemeriksaan abdominal ultrasound. Jadi kita nengok livernya itu apakah terjadi hepatomegali, kemudian juga kita evaluasi gallbladder-nya seperti itu kan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan abdominal CT scan. Ya kan, abdominal CT scan ya untuk mengevaluasi kelainan yang mungkin ditemukan yang berhubungan dengan jaundice. Ya, itu biasa abdominal CT scan itu lebih canggih dibandingkan dengan abdominal ultrasound. Jadi kita bisa langsung mengevaluasi saluran biliarnya misalnya seperti itu, atau juga pankreasnya. Kemudian anjuran lagi itu ada namanya endoscopic retrograde cholangiopankreatografi atau ERCP. Jadi kita melakukan tindakan endoskopi secara retrograd. Jadi kita akan mencari ampula baterinya, kemudian sesampai di ampula bateri kita akan melakukan kanulasi ke saluran biliar. Jadi karena berlawanan dengan sekresi biliar, di mana sekresi biliar itu dimulai dari liver, masuk ke intrahepatik, bile duct, sinistra destra, common hepatic bile duct, kemudian selanjutnya berlanjut menjadi common bile duct, selanjutnya bermuara ke ampula bateri. Sedangkan kita akan melakukan kanulasi dari ampula bateri, jadi berlawanan. Jadi itu yang disebut dengan retrograd. Yang tujuannya itu kita lakukan injeksi kontras untuk mengevaluasi saluran biliar, kolangio, dan kemudian juga saluran pankreas yang kita sebut dengan pankreatografi. Kemudian di samping itu kalau seandainya kita gagal melakukan ERCP, kita bisa melakukan percutaneous transhepatic cholangiogram. Jadi dengan bantuan needle kita akan biasanya kita menggunakan bantuan ultrasound, kita temukan adanya common bile duct, kemudian kita lakukan suntikan secara percutaneous langsung ke common bile duct misalnya. Nah, kemudian di situ kita akan melakukan injeksi kontras sehingga kita juga bisa mengevaluasi saluran biliar. Di samping itu mungkin kita lakukan biopsi. Jadi kalau seandainya memang terjadi hiperbilirubinemia, sementara dengan pemeriksaan panel liver, kemudian panel hepatitis, kemudian mungkin kita periksa ANA tes, kita curiga mungkin autoimun hepatitis atau AMA misalnya, anti-mitokondrial antibody misalnya AMA tes yang bertujuan kita curiga kemungkinan primary biliary cirrhosis misalnya, ternyata itu semuanya negatif, jadi sehingga kita masih belum jelas, belum clear penyebab hiperbilirubinemia, mungkin barangkali kita bisa melakukan hiperbiopsi. Kemudian kita cek panel kolesterol, panel lipid, karena lipid yang tinggi itu juga bisa menyebabkan akumulasi lemak di liver yang kita sebut dengan fatty liver. Dan di samping itu kita melakukan pemeriksaan prothrombin time, karena walau bagaimanapun fungsi hati itu berperan untuk proses pembekuan darah. Sehingga biasanya kalau ada gangguan fungsi hati, terjadi gangguan proses koagulasi, biasanya dimanifestasikan dengan prothrombin time yang memanjang. Nah, ini kira-kira tabel diagnostiknya. Jadi kalau dia prehepatik itu biasanya total bilirubinnya bisa normal, bisa meningkat. Sedangkan kalau seandainya dia hepatik dan poshepatik itu biasa bilirubinnya akan meningkat. Kemudian
conjugated bilirubinnya biasa kalau prehepatik itu normal, sedangkan kalau dia hepatik dan poshepatik ini meningkat. Sedangkan kalau dia unconjugated bilirubin pada prehepatik itu biasa normal atau meningkat. Sedangkan kalau seandainya pada hepatik itu bisa meningkat, sedangkan pada poshepatik itu bisa normal. Karena pada hepatic jaundice itu bilirubin conjugated dan bilirubin unconjugated sama-sama meningkat gitu. Berbeda dengan poshepatik dan prehepatik itu berkebalikan. Kemudian urobilinogen itu pada prehepatik itu biasanya bisa normal, bisa meningkat. Sedangkan kalau pada hepatik itu meningkat, sedangkan kalau pada poshepatik justru bisa menurun. Sedangkan kalau pada warna urin itu biasanya pada prehepatik itu normal, karena biasanya uribilinogen saja yang positif. Sedangkan warna itu ditentukan oleh bilirubin. Nah, pada yang hepatik dan yang poshepatik karena bilirubin urinnya positif, itu biasanya akan berwarna lebih gelap. Kemudian kalau warna feses itu kalau biasa pada prehepatik itu biasa normal, pada hepatic jaundice itu juga bisa normal, kadang-kadang bisa pucat, sedangkan kalau pada poshepatik itu jelas pucat karena terjadi gangguan pembentukan stercobilin. Kemudian kalau alkali fosfat AC-nya kalau dia prehepatik itu biasanya normal. Begitu juga dengan AST dan ALT-nya itu biasa normal. Sedangkan kalau seandainya pada hepatic jaundice dan poshepatik itu biasanya alkali fosfat AC dan AST ALT itu biasa akan meningkat. Kemudian conjugated bilirubin itu di urin itu negatif pada prehepatik. Karena yang dominan itu adalah yang unconjugated. Sedangkan kalau yang hepatik dan poshepatik itu bisa ditemukan adanya bilirubin conjugate. Itulah sebabnya kenapa urinnya menjadi lebih pekat. Kemudian kalau pada splenomegaly itu biasanya pada prehepatik itu biasanya juga bisa ditemukan karena terjadi hemolitik. Pada hepatic jaundice itu juga bisa ditemukan, misalnya pada sirosis, misalnya ya kan terjadi portal hipertensi. Sedangkan kalau pada poshepatik itu biasa splennya itu normal. Nah, ini kira-kira imaging test secara IRCP. Jadi ini endoskopik retropantulografi, ini skopnya, kemudian kita cari ampulannya, kemudian kita kanulasi, dan ini common bile duct, ya kan? Ini ductus hepaticus, kemudian ini intrahepatik, ya kan? Intrahepatik sinistra dan ini intrahepatik destra, seperti itu. Dan ini adanya batu ya, gallstone di gallbladder-nya. Nah, kadang-kadang juga bisa terjadi kolestasis pregnancy. Jadi itu biasanya kondisinya itu sangat jarang sebenarnya ya. Itu biasanya terjadi pada wanita pada trimester ketiga. Itu biasanya kolestasisnya itu sering disertai dengan gatal, tetapi jarang menyebabkan jaundice. Gatal-gatal itu bisa berat, dan itu biasanya bisa diobati dengan obat seperti ursodeoxycholic acid ataupun ursodiol. Kemudian kolestasis pregnancy itu juga dihubungkan dengan kolestasis akibat oral dari estrogen. Dan memang dihipotesiskan bahwa peningkatan estrogen selama kehamilan itu yang bertanggung jawab atau yang berkontribusi terhadap timbulnya kolestasis pada kehamilan. Kemudian preeklampsi. Jadi preeklampsi yang biasa sebelumnya disebut dengan toksemia gravidarum ya, itu biasanya penyakit yang terjadi pada pertengahan kehamilan dan memang included dengan beberapa organ sistem termasuk liver. Jadi bisa disertai hipertensi, retensi cairan, dan juga bisa menyebabkan gangguan pada kidney. Kemudian bisa disertai dengan anemi dan juga bisa disertai dengan trombositopeni. Itu disebabkan karena terjadi destruksi dari sel darah merah dan juga platelet. Dan sering juga preeklampsi ini menyebabkan problem pada fetus. Walaupun bilirubinnya itu meningkat pada preeklampsi, tetapi biasanya peningkatannya itu ringan. Dan jaundice itu jarang ditemukan. Di samping itu ada yang kita sebut dengan akut fatty liver dari pregnancy. Itu adalah merupakan komplikasi yang serius dari kehamilan,
Walaupun memang penyebab dari akut fatty liver pregnancy ini masih belum jelas, tetapi itu sering dikaitkan dengan preeklamsi. Dan itu biasa sering terjadi pada akhir kehamilan, dan itu bisa menyebabkan kegagalan pada hati. Dan itu bisa kembali normal atau bisa reversible segera setelah fetusnya lahir. Kemudian akut fatty liver dari pregnancy itu bisa menyebabkan risiko kematian daripada janin. Jaundice itu sering ditemukan, tetapi tidak selalu terjadi pada akut fatty liver pregnancy. Kemudian bagaimana cara kita mencegah daripada jaundice? Jadi ya kita kalau bisa kita rekomendasikan untuk menstop alkohol seperti itu ya, ataupun kalau dia harus minum tapi tidak melebihi dari rekomendasi per hari. Kemudian juga dijaga berat badan, jangan terlalu gemuk atau obes karena itu juga bisa menyebabkan fatty liver. Kemudian kita anjurkan vaksinasi ya untuk hepatitis A dan hepatitis B. Kemudian kita anjurkan juga dia untuk meminimalkan risiko terpapar dengan hepatitis C. Karena untuk hepatitis C sampai sekarang itu vaksinnya belum ada. Kemudian pengobatan, jadi pasiennya kita anjurkan untuk istirahat atau bed rest ya. Kemudian kita bisa memberikan pengobatan secara medikal, jadi secara intravena, cairan, obat-obatan, antibiotik, atau juga mungkin kita berikan transfusi darah. Kalau seandainya itu memang akibat dari obat-obatan atau toksin, jadi karena pemakaian hepatotoksik misalnya, obat-obat yang bersifat hepatotoksik, itu kita anjurkan untuk dihentikan. Kemudian ya kalau seandainya dia pada bayi misalnya, itu kita anjurkan untuk fototerapi. Dan mungkin kalau seandainya pengobatan kalau seandainya pada kasus obstruksi jaundice, karena lebih ke surgical jaundice, mungkin pilihannya itu adalah ERCP, endoscopic retrograde colonial pancreatography. Kalau gagal baru tindakan dengan kita anjurkan untuk pembedahan. Nah, ini kira-kira penjelasan lebih lanjut tentang obstruksi jaundice. Jadi kalau seandainya misalnya ada batu di saluran biliar, itu mungkin pilihannya itu adalah extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi itu bersifat non-invasif, kemudian diberikan shockwave pressure. Jadi sehingga batu-batu itu akan pecah menjadi keping-keping yang lebih kecil, sehingga itu akan mempermudah ketika terjadi drenase atau melewati dari saluran biliar tadi. Gitu. Kemudian kalau seandainya pun memang tidak berhasil drenasenya, mungkin setelah dilakukan extracorporeal shockwave lithotripsy, kita anjurkan endoscopic retrograde colonial pancreatography. Jadi itu seperti tadi, insersi dari endoskop langsung ke kanalis biliarisnya, berlawanan dengan aliran dari biliar. Itu disebut dengan retrograde tadi, seperti mudah kita jelaskan. Kemudian kalau seandainya memang gagal, maka anjurannya ada operasi. Tapi kalau seandainya berhasil kita membersihkan saluran biliar, kemudian tertinggal adanya batu di gallbladder, mungkin pilihannya adalah laparoskopik kolistektomi, seperti itu. Kalau seandainya gagal, kita bersihkan, mungkin pilihannya adalah open kolistektominya. Kalau seandainya kita gagal dengan ERCP untuk membersihkan batu-batu di saluran biliar tadi, mungkin pilihannya adalah open kolistektomi. Nah, mungkin itu kuliah singkat kita. Ini mungkin waktu kita mungkin ada sekitar 9 menit lagi ya, sampai jam 11. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, dokter. Siapa nih? Saya Anastasia, dok. Izin bertanya. Oke, silakan Anastasia. Ya dok, pada jaundice yang disebabkan oleh intrahepatik atau prehepatik itu kan ada hepatomegali kita temukan ya dok.
Hepatomegali ini apakah disebabkan oleh fatty liver atau karena inflamasi atau karena jaringan fibrosis yang terbentuk atau apa ya, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, makasih. Kalau karena fibrosis jaringan itu yang terbentuk, dia tidak akan hepatomegali, tapi justru sirosis. Sirosis itu kan fibrotik, ya kan? Nah, salah satu pada kuliah sirosis itu kan visi diagnostiknya kan livernya kan mengecil, Anastasia. Jadi kalau seandainya memang pada sirosis dijumpai hepatomegali, maka kita berpikir itu kemungkinan adalah hepatocellular carcinoma HCC secara visi diagnostik, ya kan? Nah, kalau seandainya hepatomegali pada kasus prehepatik dan hepatik misalnya, walau bagaimanapun itu sebenarnya lebih dominan proses inflamasi sebenarnya. Jadi kenapa? Karena kan liver itu juga termasuk organ reticuloendothelial system, RES ya, bersama dengan splenomegali kan. Biasa kan tadi pada kuliah tadi disebutkan visi diagnostik pada prehepatik itu kan splennya itu selalu membesar, ya kan? Jadi kembali ke pertanyaannya, kenapa itu bisa membesar? Karena itu pada proses inflamasi. Dan contohnya pada kasus-kasus hepatitis akut, kan dalam kalian pemicu satu kemarin ada? Bukan kalian ini, yang pemicu satu? Iya, Dok. Yang saya di A8, ya kan? Nah, nanti kalau di A8 nanti ketemu lagi kita untuk tutor kedua, ya kan? Kan pada pemicu satu itu kan hepatitis B akut. Kan nggak apa-apa lah saya bocorkan kan. Nanti pada pertemuan kedua nanti saya bisa tanya nanti kenapa hepatitis B akut itu. Nah, pada proses akut itu kan hepatomegali gitu loh. Hepatomegali dengan pinggir tumpul, dengan pinggir tajam. Sedangkan kalau seandainya dia kronik itu biasanya pinggirnya tumpul seperti itu. Jadi itu lebih dominan karena proses inflamasi. Jelas ya Anastasia ya? Izin bertanya satu lagi, Dok. Berarti bukan karena fatty liver ya, Dok? Bukan pasti karena fatty liver, namun bisa jadi kalau komplikasi jadi ada fatty liver gitu. Nah, kalau fatty liver lain lagi di Anastasia. Karena walau bagaimanapun kan liver itu kan sebagai salah satu tempat akumulasi dari lemak, ya kan? Nah, pada fatty liver itu biasanya juga hepatomegali, gitu loh. Jadi proses hepatomegali pada fatty liver itu karena memang akumulasi dari lemak. Walaupun memang sebenarnya Anastasia akibat adanya akumulasi lemak di fatty liver itu juga bisa menyebabkan inflamasi, jelas ya. Makanya fatty liver itu nanti pada kulit fatty liver nggak apa-apa lah karena Anastasia tadi sudah singgung, itu kan ada namanya steatosis, ya kan? Nah, steatosis itu hanya berupa penumpukan dari lemak. Tapi pada stadium kedua itu bisa terjadi namanya steatohepatitis. Jadi karena penumpukan lemak tadi itu menyebabkan inflamasi. Jadi sudah ada namanya oksigen radikal bebas, ROS, ya kan? Yang berperan di situ gitu loh. Jadi kembali lagi ke konteksnya. Jadi kita nggak terlalu melebar. Nanti kan ada kuliah fatty liver bahwa memang pada fatty liver itu juga bisa terjadi inflamasi gitu loh. Tapi itu akibat dari penumpukan lemak. Tapi kalau pada kasus hiperbilirubinemia, tapi ingat pada fatty liver itu kan jarang terjadi hiperbilirubinemia, tapi lebih dominan SGPT meningkat karena itu lebih ke inflamasi kan. Jadi kalau inflamasi parenkim itu lebih ke SGPT meningkat, SGPT meningkat. Tapi kalau seandainya memang bilirubin, tapi kalau seandainya jaundice itu karena bilirubin. Jadi itu dua hal yang terpisah. Walaupun sebenarnya inflamasi pada liver itu juga bisa menyebabkan kolestasis interhepatik, jelas. Salah satu contoh kolestasis interhepatik itu yang paling dominan itu adalah pada hepatitis A. Pada hepatitis A itu jaundice-nya jelas sekali dibandingkan dengan hepatitis B atau hepatitis C. Itu nanti kuliah waktu prokluma nanti saya akan gantikan itu, nanti akan saya jelaskan di situ. Jelas ya kira-kira Natasha maksudnya. Jadi artinya mungkin kata kuncinya di sini hepatomegali ini karena proses inflamasi. Tergantung dari inflamasi itu disebabkan oleh apa gitu loh. Angkap ya, kira-kira itu dulu ya. Nanti pada kuliah selanjutnya nanti bisa kita jelaskan lebih spesifik kepada penyebabnya ya. Oke. Terima kasih, Dok. Oke, ini masih ada waktu 4 menit lagi sampai jam 10. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Dok. Siapa nih? Izin bertanya, nama saya Mirahel, Dok. Oh, Mirahel. Silakan Mirahel.
Tadi pada jaundice yang poshepatik di situ disebutkan bahwa ada pruritus. Itu mekanismenya bagaimana, Dok? Ini memang mantap nih, Rachel nih. Jadi itu karena garam-garam empedunya itu ya. Jadi garam-garam empedu ini kan pada obstruksi jaundice itu kan lebih ke dominan ke gangguan pasase sebenarnya, gangguan aliran ya, gitu loh. Tergantung dari penyebabnya itu apa. Apakah penyebab gangguan itu karena adanya sumbatan diakibatkan oleh batu misalnya, ya kan? CBD stone misalnya kan, ataukah keganasan pada saluran biliar kolangkarsinoma, ataukah mungkin keganasan dari si akar parupan persegi karena letaknya di distal. Jadi kalau dia malignansi sehingga dia akan menekan distal dari CBD kan gitu. Jadi juga bisa menyebabkan obstruksi. Nah, terlepas dari etiologinya itu apa, tapi jelas memang terjadi gangguan pasase dari biliar tadi, termasuk garam-garam empedu tadi. Nah, jadi garam-garam empedu itulah yang merangsang dari ujung-ujung serabut saraf ya, dan itu menyebabkan terjadinya itching atau gatal-gatal atau pruritus. Dan memang mungkin kata kuncinya lagi di sini bahwa pruritus itu adalah merupakan gejala yang dominan dari obstruksi jaundice. Jadi mungkin barangkali pendekatan diagnostiknya, jadi kalau misalnya kita menemukan ada suatu kasus hiperbilirubinemia, ya kan, kemudian kita pastikan lagi, kita tanya urinnya itu pekat atau tidak, itu untuk membedakan dia prehepatik, ya kan, dengan membedakan dengan prehepatik misalnya kan. Kemudian kita tanya lagi fesesnya itu pucat atau tidak. Pucat atau tidak itu untuk membedakan antara hepatik dengan poshepatik. Jelas kan? Nah, satu lagi itching. Ada gatal-gatal nggak? Jadi kalau seandainya misalnya hiperbilirubinemia, kemudian urinnya normal, urinnya pekat, kemudian fesesnya dempul, kemudian itching, mungkin kita lebih curiga, hampir mungkin pikiran kita ini ya 80% ini pasti obstruksi jaundice. Kita nggak berpikir lagi nih kemungkinan hepatik misalnya, hepatitis misalnya. Bisa nangkap kira-kira? Ya, Mirakel ya. Kira-kira itu ya. Nanti pada kuliah obstruksi jaundice kita jelaskan lebih detail lagi. Tapi mekanismenya karena penumpukan dari garam empedu itu yang merangsang ujung-ujung saraf di kulit itu menyebabkan terjadinya itching. Jelas ya? Terima kasih banyak, Dokter. Oke, ini kayaknya waktunya udah habis lah ya, udah 10.59 ini. Barangkali mungkin ini diskusinya cukup enak, nanti kita ketemu pada kuliah selanjutnya. Kalau bisa kalian baca-baca lagi nih, saya senang kalian respon ya. Jadi saya pun, kalau kalian bertanyaan juga saya bisa berpikir ya untuk memberi jawaban ya. Kalau memang bisa saya jawabkan. Kalau seandainya nanti saya bisa baca lagi. Mungkin barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu kuliah selanjutnya. Saya sudahi. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi